Setelah kita tahu bahawa hukum khitbah itu sunnah, bagaimana sebenarnya khitbah tersebut? Kalau kita lihat dari definisi yang dikedepankan oleh Al-Imam Syekh Abu Zahra rahimahullah, beliau mengatakan khitbah atau pertunangan atau meminang itu ia talabur rajuli yada imra'atin muayyanatin litazawwuji biha wattaqaddumi ilaiha aw ila dhawiha wattaqaddumu ilaiha aw ila dhawiha bi bayani halihi wa mufawadatuhum fi amri al-aqdi wa matalibihi wa matalibihim bi sya'nih. Jadi yang dikatakan pertunangan adalah talabur rajul, yaitu permintaan seorang laki-laki. Apa yang diminta? Yang dimintanya tangan seorang perempuan. Berarti minta begitu bukan berarti nak memacik tangan perusi, bukan begitu maknanya. Artinya meminta kesediaan. Untuk apa? Bukan untuk berpacaran. Bila kan nikah, kami carilah masa depan kami, lupa tak model itu tu tak ada tu. Tetapi memang isi dari permintaan itu adalah keinginan untuk at-tazawwuj biha, lit-tazawwuj, untuk menikahinya. Tapi bila nanti kita akan berbicara berapa lama janji itu sebaiknya dilakukan. Ulama mengatakan yang paling dekat lebih afdal dibandingkan yang paling jauh. Kondak anak SMA berencana ke menikah setami S1 kok lah dapat karajo lo. Panjang dah. Itu keduanya kurang panjang pertimbangan. Kenapa? Nah, laki-laki sampai berpuluh tahun menjanjian kok mengamihkan dan kadek orang sebagainya. Mempedusi mengantarkan kehormatan kita kepada fitnah. Sebab kalau diterima sekian banyak orang yang datang kemudian pergi dan berbagai macam seperti gaya anak muda sekarang, tu sama saja tu membuat urutan catatan laki-laki sekian yang hadir di dalam kehidupannya. Itu bibit-bibit nanti salah satu faktor menyebabkan hambarnya hubungan rumah tangga. Dan tidak sedikit kecemburuan muncul gara-gara itu. Betul, banyaknya mantan. Aduh lo kini baralik namanya menyebut mantan surang-surang. Ini aku ada aneh salah nak ribut. Bangga lo mantannya 20 orang. Kalau laki-laki yang punya kehormatan terdengar adanya bininya 20 mantan di belakang, isi kepalanya kau. Berarti lenyai dek kawan kau. Nah, begitu cara berfikirnya nanti itu. Jadi aneh, makanya saya berharap ya wanita, anak-anak gadis kita tidak usahlah. Untuk apa menghadirkan orang yang belum tentu entah ke menjadi siapa kita nanti. Kenapa hadir di dalam riwayat kehidupan kita? Memang kau untuk cari kerajo pakai CV lebih banyak tu pengalaman kerja. Tidak. Ini memilih kehidupan. Dan kita berharap kesetiaan dari pasangan. Karena itu wanita yang tidak kenal, yang gharib, yang asing laki-laki lain di dalam hidupnya jauh lebih baik untuk jadikan pasangan daripada wanita nala hobi berbau aja laki-laki. Tapi jangan balik sebelah. Laki-laki cuy itu je, jangan setiap anak gadis orang di bawah. Mengandalkan gagah awak, jangan teng awak, mata nak nama mengendalian. Sekijok suuk, kijok kidah. Nah bangga pula mantan nombor 5 balik untuk apa namanya? Itu akan membuat hati isteri berkata-kata saja. Nah karena itu menjaga keharmonisan rumah tangga tidak bisa hanya dari akad pernikahan, tetapi menjaga sirah zatiyah,
menjaga latar belakang kehidupan kita. Dari situlah orang akan tahu bagaimana karakter dari seseorang. Nah, kita lanjutkan. Jadi wattaqaddumu ilaiha, dan maju kepadanya atau kepada zawiha, kepada ahlinya, kepada keluarganya. Ya. Jadi bukan hanya kepada perempuan itu saja. Untuk apa? Perlu kepada keluarganya. Yang pertama dia punya wali. Disitulah perlu bibayani halihi, mengedepankan keadaannya apa adanya. Saya ingin menikahi anak bapak. Saya kondisi saya begini, rencana saya seperti ini. Wa mufawadatihim, dan begitu juga untuk bernegosiasi, bermusyawarah dengan mereka keluarga yang perempuan fi amril aqdi, dalam perkara akad bila dilangsungkan. Jadi kalau ada laki-laki yang datang meminang anak gadis awak, kemudian bila kan nikah, tu yolun jaleh depan, tu jangan harus berjaleh-jaleh. Kalau lun jaleh tu mengapa tiba? Hanya sekedar ke berjalan kemana-mana, ya jangan. Karena itu membuka pintu fitnah, membuka jalan kepada perzinaan yang disuruh jauhi oleh Al-Quranul Karim. La taqrabu zina wa matalibih, dan apa yang dia harapkan, apa yang dia cita-cita, termasuk juga mendengarkan apa yang diminta oleh keluarga yang perempuan. Nah, itulah yang ditimbang. Jadi dengan seperti itu, apabila diterima oleh wali wanita tadi, baiklah, saya terima, saya setujui. Itu belum akad nikah namanya. Itu namanya tammatil khitbah, terjadilah ikatan pertunangan. Nah, kalau terjadi ikatan pertunangan, ada dampak yang akan lahir dari situ. Nah, di antaranya apa? Tidak boleh awak dan lain meminang wanita itu. Itu di antaranya. Jangan dipinang lo tunangan orang. Kecuali kalau lalapeh lo nyojo tunangan dan awal, itu lain masalah. Tapi kalau sedang beretong orang, tu satu lawak. Makanya di dalam hadis Nabi SAW diingatkan, la yaqtabur rajulu ala khitbati akhi wa la yabi'u ayasumu ala sumati akhi. Jangan ada di antara kamu yang meminang tunangan saudaranya di atas pinangan saudaranya, dan jangan pula ada yang menawar dagangan sedang ditawar di orang. Ini yang sering terjadi hari ini. Jadi yang memicu terjadinya hubungan yang tidak baik antar sesama karena tidak menjaga akhlak dalam berhubungan sosial. Nah, salah satu akhlak berhubungan sosial yang diterapkan oleh syariat adalah tidak meminang tunangan orang. Nah, itu dikatakan khidbah. Nah, kemudian untuk melakukan khidbah tersebut, tentu harus ada kita berbicara syarat dan hukum. Apa syarat-syaratnya? Apa hukum yang harus kita ketahui di dalam ketentuan syariat? Nah, baik. Yang pertama, alla takuna al-mar'atu al-makhtubatu muharramatan 'ala ar-rajuli hurmatan mu'abbadah wa la hurmatan muaqqatah. Wanita yang dipinang itu syaratnya bukanlah mahram. Jadi bukan wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki yang meminang itu, baik keharamannya abadi maupun sementara. Nah, ini balik ke kaji dalam fikih mawaris kita. Ketika kita mengaji tafsir, kan mahram itu ada dari sisi berbatas atau tidak, ada dua kategori. Ada mahram mu'abbad, abadi selamanya. Ada yang mahramnya muaqqat. Yang mu'abbad siapa? Ibu, saudara, ibu walaupun ke atas, saudara, anak saudara, kemudian berikutnya anak
kandung, dan termasuk juga anak tiri kalau bergaul dengan ibunya. Nah, itu muharramah, abadi. Tapi ada mahram ini yang muakkad, sementara. Mana itu? Yang pertama adalah saudari dari istri. Nah, so di dalam Al-Quran yang dilarang anta juma'a bainal ukhtain, engkau menghimpun dua orang bersaudara dalam satu ikatan rumah tangga, tidak boleh. Jadi orang beradik kakak dah boleh dimadu. Jadi selama wanita itu menjadi istri kita, maka saudara-saudara, kakaknya kah, adiknya kah, itu haram untuk dinikahi. Tapi muakkad. Kalau nanti wanita tersebut tidak lagi menjadi istri, bolehkah menikahi adiknya? Boleh. Kalau di Minang biasanya disebut ganti lapiak namanya. Boleh. Begitu juga di antaranya adalah menikahi wanita yang kalau ditakdirkan salah seorang dari mereka berdua ni laki-laki, tidak boleh menikah. Juga tidak boleh digabungkan seperti dengan bibinya, eteknya. Jadi wanita tidak boleh dimadu dengan eteknya, baik dari etek dari bapaknya maupun dari ibunya. Kenapa? Kalau ditakdirkan salah seorang mereka laki-laki, mereka tidak bisa saling menikah. Nah, jadi kalau akan meminang, calik-calik banalah dulu. Jangan yang haram dinikahi. Nah, biasanya kalau nan ikatan mahram itu orang awas. Yang paling bermasalah adalah yang sepersusuan. Orang awak kok kalau nan dulu-dulu banyak sepersusuan. Kan orang tinggal di rumah gadang. Ini sesuku, sekaum tinggal hanya berbatih bilik saja. Nah, kalau lapai ibu nan surang mantan nasi udahnya untuk udahnya ke sawah. Nah, menangi kadang anak saudaranya, nah saudara yang lain mengambil anak itu menyusukannya. Itu makanya dahulu ulama tidak pernah nama membongkar perkara nikah sesuku, karena tradisi kehidupan sosial masyarakat Minangkabau yang pakai rumah panggung, nawak sabut rumah gadang itu dengan kamar-kamar yang banyak itu dihuni oleh sekian keluarga dalam satu kaum. Nah, dan mereka kadang saling susu menyusukan. Karena subhat rada'ah itu kuat dulu di Minangkabau. Itulah yang akhirnya menjadi alasan orang Minang memantangkan nikah sesuku. Bukan haram, tapi menjadi pantangan karena khawatir. Walaupun tentu dengan berkembang zaman, batasan-batasan itu tidak seketat dahulu. Kalau dahulu orang Minang asal suku berbeda negari pun tak nama orang menikah. Tapi dengan perkembangan zaman sudah ada ketentuan-ketentuan baru. Kan tak sama datuanya datu. Nah, sudah mulai begitu tu pertanda bahwa bukan haram tetapi pantangan supaya jangan terlanggar ketentuan syarak nanti itu. Jadi jangan disabut jo di Minang haram nikah sesuku, ndak. Di Minang pantangan menikah sesuku. Sebenarnya kau dipikir-pikir mengalu orang sesuku cari bantu selalu tapak tangan di dunia. Balik-balik dapur aja cari lain-lain. Orang dah sampai ke mana-mana, bagi ke Rusia, ke Amerika, lain muslimah, nikahlah. Yang penting salihah. Itu. Jangan terkurung pula dengan sesuku juandaknya gitu ya. Nah, jadi catatan pertama, wanita yang dipinang tidak dalam ikatan mahram dengan yang meminang. Kalau ada orang yang meminang mahramnya, hukum khidbah itu adalah haram.
dan khitbah itu tidaklah sah. Nah, kemudian di antara yang diharamkan untuk dipinang adalah wanita yang berada di dalam iddah talak rajai. Jadi pinang loh. Jatuh talak ciek dek lakinya baru. Nya dalam iddah. Itulah tiba lo apa mengaduh. Kalau tak cocok je laki, kalau je dan salah begitu. Tidak boleh begitu. Kenapa? Karena dia dalam talak rajai. Talak rajai itu talak apa? Talak yang masih memungkinkan bagi laki-laki untuk mengembalikan istrinya dalam kedudukan sebagai istri, di dalam zimmah, di dalam tanggungjawab dia. Karena itu belum putus ikatan pernikahan. Makanya at-talaq marratan, kata Allah, talak itu 2 kali. Selama 2 kali itu mungkin rujuk. Tidak rumit rujuk, itu hak suaminya. Rujuk itu bisa dengan kata-kata, bisa dengan perbuatan. Tidak perlu harus mengatakan pula kini yang mau rujuk. Rujuk itu tidak perlu limbah orang sekampung beralik. Nah, bagi ulama yang mensyaratkan rujuk pakai saksi, ya 2 saja. Tapi ada ulama yang tidak mensyaratkan. Nantilah kita bicara tentang talak. Nah, artinya wanita yang dalam keadaan iddah, yaitu tuhramu, diharamkan khitbatul mu'taddati min talaqin raj'iyyin bittifaqil fuqaha. Sepakat ahli fikih, haram hukumnya meminang wanita yang masih berada dalam iddah talak raj'i. Jadi gaduh-gaduh. Nah, kalau meminang wanita nalah kena talak raj'i saja haram, apalagi menggaduh bini orang. Dikatakan takhbib itu, man khabbaba imra'atan, takhbib haram hukumnya menggoda istri orang lain. Itu perangai seperti itu, kelakuan seperti itu bukanlah kelakuan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam.